Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial mengenai menu dan icon yang terdapat pada Microsoft Word beserta fungsinya. Yang pertama kita bahas adalah Microsoft Word. Apa sih Microsoft Word? Microsoft Word adalah salah satu program pengolah kata atau dokumen berisi teks dan gambar. Di dalam Microsoft Word terdiri beberapa tab menu, yaitu yang pertama ada menu Home, ada menu Insert, ada Page Layout, ada Reference, ada My Link, ada Review, ada View, dan Edit. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2007. Di sana ada Office button yang terdiri dari New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, dan Close. Yang pertama yaitu New. New digunakan untuk membuat file dokumen baru. Yang kedua ada Open, digunakan untuk membuka file dokumen yang tersimpan. Yang ketiga ada Save, digunakan untuk menyimpan file dokumen aktif. Selanjutnya ada Save As, digunakan untuk menyimpan file dokumen ke dalam format tertentu. Selanjutnya ada Print, digunakan untuk mencetak file dokumen yang sedang aktif. Selanjutnya ada Prepare, digunakan untuk melakukan properti khusus. Selanjutnya ada Send, digunakan mengirim file dokumen aktif sebagai email atau faksimiles. Selanjutnya ada Publish, digunakan untuk menerbitkan dokumen aktif ke website atau blog. Yang terakhir ada Close, digunakan untuk menutup file dokumen aktif. Menu yang pertama yaitu tab menu Home, terdiri dari 5 grup. Grup pertama yaitu Clipboard yang terdiri dari 4 icon. Yang pertama ada Paste, digunakan untuk menempelkan hasil copy atau cut. Yang kedua ada Cut, digunakan untuk memotong teks atau objek terpilih. Yang ketiga ada Copy, digunakan untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Yang keempat ada Format Painter, digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Selanjutnya ada Group Font, berfungsi untuk pemformatan seputar huruf yang terdiri dari ada Font, digunakan untuk memilih jenis huruf. Selanjutnya ada Font Size, digunakan untuk mengatur ukuran huruf. Selanjutnya ada Grow Font, digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Selanjutnya ada Shrink Font, digunakan untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Selanjutnya ada Clear Formatting, digunakan untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Selanjutnya ada Bold, digunakan untuk menebalkan teks terpilih. Selanjutnya ada Italic, digunakan untuk memiringkan teks terpilih. Selanjutnya ada Underline, digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Selanjutnya ada Strike Through, digunakan untuk memberikan tanda coret pada teks terpilih. Selanjutnya ada Subscript, digunakan untuk mengetik karakter pemangkatan. Selanjutnya ada Superscript, digunakan untuk mengetik karakter pemangkatan.
Selanjutnya ada change case, digunakan untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Selanjutnya ada text highlight, digunakan untuk memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih. Yang terakhir ada font color, digunakan untuk mengatur warna teks terpilih. Selanjutnya, grup yang ketiga yaitu grup paragraf, berfungsi untuk mengatur paragraf teks yang terdiri dari bullet, digunakan memberikan tanda bulat pada setiap paragraf terpilih. Selanjutnya ada numbering, digunakan untuk memberikan format penomoran pada setiap paragraf terpilih. Selanjutnya ada decrease indent, digunakan untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Selanjutnya ada increase indent, digunakan untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Selanjutnya ada sort, digunakan untuk menyortir data. Selanjutnya ada show paragraph mark, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Selanjutnya ada align text left, digunakan untuk mengatur teks rata kiri. Selanjutnya ada center, digunakan untuk mengatur teks rata tengah. Selanjutnya ada align text right, digunakan untuk mengatur teks rata kanan. Selanjutnya ada justify, digunakan untuk mengatur teks rata kiri dan kanan. Selanjutnya ada line spacing, digunakan untuk mengatur jarak antar baris teks. Selanjutnya ada shading, digunakan untuk mengatur rata teks terpilih. Selanjutnya ada border, digunakan untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Yang keempat yaitu ada group style yang terdiri dari heading style, digunakan untuk memilih format judul atau subjudul dari paragraf yang terpilih. Yang kedua ada change style, digunakan untuk memilih pengaturan tema paragraf. Grup yang kelima yaitu ada grup editing yang terdiri dari find, digunakan untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Yang kedua ada replace, digunakan untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Yang ketiga ada set, digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Menu yang kedua yaitu ada menu insert, berisi ikon-ikon yang berhubungan dengan penyisipan objek ke dalam dokumen yang terdiri dari 7 grup. Grup yang pertama yaitu packs, yang terdiri dari cover pack, digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Yang kedua yaitu blank pack, digunakan untuk menyisipkan halaman kosong baru dalam suatu file dokumen. Yang ketiga ada pack brick pack, digunakan untuk memisah suatu halaman file dokumen. Grup yang kedua ada table, berisi insert tabel, yang digunakan untuk menyisipkan tabel melalui dialog insert tabel. Yang kedua ada draw table, digunakan untuk menyisipkan tabel dengan cara menggambar di halaman dokumen. Yang ketiga ada Excel spreadsheet, digunakan untuk menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja Excel.
Yang keempat ada Quick Tables, digunakan untuk menyisipkan tabel instan yang sudah tersedia jenis dan bentuknya di dalam Microsoft. Grup yang ketiga ada grup Illustration. Yang pertama ada Picture, digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer atau di laptop. Yang kedua ada Clip Art, digunakan untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library program. Yang ketiga ada Shapes, digunakan untuk menyisipkan objek gambar AutoShape. Yang keempat ada Smart Art, digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk grafik. Yang kelima ada Chart, digunakan untuk menyisipkan diagram. Selanjutnya, grup keempat ada grup Links, yang terdiri dari Hyperlink, digunakan untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Yang selanjutnya ada Bookmark, digunakan untuk membuat penanda buku. Grup yang kelima ada grup Header and Footer, yang terdiri dari Header, digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file. Yang kedua ada Footer, digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Yang ketiga ada Page Number, digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Grup yang keenam ada grup Text, yang terdiri dari Text Box, digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Selanjutnya ada Quick Parts, digunakan untuk mengatur teks otomatis. Selanjutnya ada Word Art, digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Selanjutnya ada Drop Cap, digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Selanjutnya ada Signature Line, digunakan untuk menyisipkan tanda tanggal digital. Selanjutnya ada Date and Time, digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Selanjutnya ada Object, digunakan untuk menyisipkan objek dengan ekstensi Object Linking Embedded. Grup yang terakhir yaitu ada grup Symbol, yang terdiri dari Equation, digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan terutama dalam bidang matematika. Yang kedua ada Simbol, digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Selanjutnya, menu yang ketiga ada Page Layout, berisi ikon-ikon yang berhubungan dengan pengaturan tata letak halaman dokumen Word yang terdiri dari 5 grup. Grup yang pertama ada Themes, terdiri dari Themes, digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut warna hurufnya. Selanjutnya ada Color, digunakan untuk mengatur tema warna halaman. Selanjutnya ada Font, digunakan untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan ke halaman. Selanjutnya ada Effect, digunakan untuk mengatur tema efek terhadap objek shape yang terdapat di halaman dokumen. Grup yang kedua yaitu Page Setup, terdiri dari Margin, digunakan untuk mengatur batas teks di halaman dokumen.
Selanjutnya ada orientation, digunakan untuk mengatur posisi kertas. Selanjutnya ada size, digunakan untuk mengatur ukuran halaman. Selanjutnya ada column, digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks. Selanjutnya ada breaks, digunakan untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks. Selanjutnya ada line numbers, digunakan untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Selanjutnya ada hypervention, digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Grup yang ketiga ada page background, terdiri dari watermark, digunakan untuk memberikan efek tanda air di belakang teks. Selanjutnya ada page color, digunakan untuk mengatur warna latar halaman. Selanjutnya ada page border, digunakan untuk mengatur garis tepi halaman. Grup yang keempat ada grup paragraf yang terdiri dari indent, digunakan untuk mengatur batas teks yang terdiri dari left dan right. Yang kedua ada spacing, digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf yang terdiri dari before dan after. Grup yang terakhir ada grup arrange yang terdiri dari position, digunakan untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman. Selanjutnya ada bring to front, digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Selanjutnya ada send to back, digunakan untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Selanjutnya ada text wrapping, digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Selanjutnya ada align, digunakan untuk mengatur posisi objek lepas. Selanjutnya ada group, digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Selanjutnya ada rotate, digunakan untuk memutar dan membalik suatu objek terpilih. Menu yang keempat yaitu ada menu reference, terdiri dari 6 grup. Grup yang pertama, table of contents, yang terdiri dari table of contents, digunakan untuk pengelolaan daftar isi. Selanjutnya ada add text, digunakan untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Selanjutnya ada update table, digunakan untuk memperbaharui daftar isi. Grup yang kedua ada footnote, terdiri dari insert footnote, digunakan untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. Selanjutnya ada insert endnote, digunakan untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Selanjutnya ada next footnote, digunakan untuk memantau footnote dan endnote. Selanjutnya ada show notes, digunakan untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote atau endnote. Grup yang ketiga ada citation dan bibliografi, digunakan untuk pengelolaan kutipan dan daftar pustaka.
Grup yang keempat yaitu ada caption, yang terdiri dari insert caption, digunakan untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Selanjutnya ada insert table of figures, digunakan untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Selanjutnya ada update table, digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap daftar katalog gambar. Selanjutnya ada cross reference, digunakan untuk menyisipkan referensi silang. Yang kelima yaitu index, yang terdiri dari mark entry, digunakan untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Selanjutnya ada insert index, digunakan untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Selanjutnya ada update index, digunakan untuk memperbaharui daftar indeks terkini. Selanjutnya kita masuk ke menu My Link yang berisi ikon-ikon yang berhubungan dengan proses pencetakan di atas amplop dan surat menyurat yang terdiri dari 5 grup. Yang pertama yaitu ada grup create yang terdiri dari ikon envelopes, digunakan untuk mencetak langsung di atas amplop. Yang kedua ada labels, digunakan untuk membuat label surat secara otomatis. Grup yang kedua ada start mail marker, terdiri dari start mail marker, digunakan untuk membuat surat massal atau mail marker secara otomatis. Yang kedua ada select recipient, digunakan untuk menentukan data-data penerima surat. Yang ketiga ada edit recipient slice, digunakan untuk menyunting data penerima surat. Grup yang ketiga ada write and insert file, terdiri dari highlight markup fields, digunakan menandai bagian surat, file atau ruas pada surat. Selanjutnya ada address block, digunakan untuk menyisipkan field atau ruas data alamat penerima surat. Selanjutnya ada greeting line, digunakan untuk menyisipkan kata sapaan di awal surat. Selanjutnya ada insert merge field, digunakan untuk menyisipkan field tertentu di dalam surat. Selanjutnya ada rules, digunakan untuk mengaktifkan fasilitas kemampuan mengambil keputusan pada pembuatan surat massal. Selanjutnya ada match field, digunakan untuk mencocokkan field pada dokumen dengan data penerima surat. Selanjutnya ada update label, digunakan untuk mencantumkan semua data penerima surat pada setiap label yang dibuat. Grup yang keempat ada preview result, yang terdiri dari preview result, digunakan untuk menampilkan surat dalam tampilan aktual. Selanjutnya ada record navigation, digunakan untuk menampilkan urutan data penerima surat pada tampilan aktual. Selanjutnya ada find recipients, digunakan mencari data penerima surat. Selanjutnya ada auto check for errors, digunakan untuk memeriksa kesalahan pada proses pembuatan surat massal. Grup yang terakhir ada grup finish and marque, digunakan sebagai langkah terakhir proses pembuatan surat massal.
Menu selanjutnya yaitu menu review. Berisi ikon-ikon yang berhubungan dengan proses penelaahan, pengkajian atau revisi dokumen yang terdiri dari 6 grup. Grup yang pertama yaitu ada grup proofing yang terdiri dari spelling and grammar, digunakan untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa. Selanjutnya ada research, digunakan untuk membuka teks pen research. Selanjutnya ada thesaurus, digunakan untuk mencari padanan kata terpilih. Selanjutnya ada translate, digunakan untuk mencari terjemah kata terpilih dalam bahasa lain. Selanjutnya ada translation screen tab, digunakan untuk menampilkan kotak terjemah suatu kata jika penunjuk statikus didekatkan di atasnya. Selanjutnya ada set language, digunakan untuk menentukan bahasa yang digunakan pada dokumen. Selanjutnya ada word count, digunakan untuk menghitung jumlah kata, baris, paragraf, dan unsur lainnya pada dokumen aktif. Grup yang kedua ada grup comment yang terdiri dari new comment, digunakan untuk memberikan komentar koreksi dokumen. Selanjutnya ada delete, digunakan untuk menghapus komentar. Selanjutnya ada previous, digunakan untuk menuju komentar sebelumnya. Selanjutnya ada next, digunakan untuk menuju komentar berikutnya. Grup yang ketiga ada tracking yang terdiri dari track change, digunakan untuk menandai semua revisi yang dilakukan pada dokumen. Selanjutnya ada balance, digunakan untuk mengatur bentuk penampilan komentar atau revisi. Selanjutnya ada final showing markup. Selanjutnya ada show markup, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda revisi dalam dokumen. Selanjutnya ada reviewing pen, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan teks pen untuk revisi dokumen. Grup yang keempat itu ada grup change yang terdiri dari accept, digunakan untuk menerima satu revisi dan beralih ke revisi berikutnya. Selanjutnya ada reject, digunakan untuk mengabaikan satu revisi dan beralih ke revisi berikutnya. Selanjutnya ada previous, digunakan untuk beralih ke revisi sebelumnya. Selanjutnya ada next, digunakan untuk beralih ke revisi berikutnya. Grup yang keenam yaitu ada grup compare yang terdiri dari compare, digunakan untuk membandingkan atau menggabungkan beberapa revisi dokumen. Selanjutnya ada show short document, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan dokumen yang sedang dibandingkan. Grup yang keenam yaitu ada grup protect dokumen, digunakan untuk mengatur hak akses terhadap dokumen. Selanjutnya yaitu menu view, berisi ikon-ikon yang berhubungan dengan penataan tampilan lembar kerja dan jendela Excel yang terdiri dari 5 grup. Yang pertama ada grup document views, terdiri dari pane layout, digunakan untuk menampilkan lembar kerja dalam tampilan tata letak sewaktu tercetak di kertas.
Selanjutnya ada full screen reading. Digunakan untuk menampilkan lembar kerja menjadi satu layar penuh. Selanjutnya ada web layout. Digunakan untuk menampilkan lembar kerja web. Selanjutnya ada outline. Digunakan untuk mengatur penataan tampilan aktif menjadi satu jenis. Selanjutnya ada draft. Digunakan untuk menampilkan lembaran kerja dalam tampilan normal. Selanjutnya, grup yang kedua ada show or hide, yang terdiri dari ruler, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan mistar. Selanjutnya ada grid lines, digunakan untuk garis kisi. Selanjutnya ada message bar, digunakan sebagai papan pesan. Ada dokumen map, digunakan sebagai peta dokumen. Grup yang ketiga ada grup zoom, yang terdiri dari zoom, digunakan untuk mengatur tingkat pembesaran tampilan lembar kerja melalui kotak dialog zoom. Selanjutnya ada 100%, digunakan untuk menampilkan lembar kerja pada tingkat pembesaran 100%. Selanjutnya ada one page, digunakan untuk menampilkan lembar kerja pada tingkat pembesaran 42%. Selanjutnya ada two pages, digunakan untuk menampilkan lembar kerja dalam tampilan pemenggalan halaman dan tingkat pembesaran 41%. Selanjutnya ada page width, digunakan untuk menampilkan lembar kerja pada tingkat pembesaran 155%. Grup yang keempat yaitu ada grup window, yang terdiri dari new window, digunakan untuk membuat jendela baru untuk dokumen aktif. Berikutnya ada arrange L, digunakan untuk menata beberapa jendela dokumen yang aktif agar tampil di layar. Selanjutnya ada split, digunakan untuk membagi jendela area kerja dokumen yang aktif menjadi dua bagian. Selanjutnya ada view side by side, digunakan untuk membandingkan dua dokumen yang terbuka. Selanjutnya ada scan cross scrolling, digunakan untuk mengulang dua jendela dokumen secara bersamaan. Selanjutnya ada reset window position, digunakan untuk menata ulang dua jendela dokumen secara berdampingan. Selanjutnya ada switch window, digunakan untuk mengaktifkan jendela dokumen yang terbuka. Grup yang terakhir ada grup macros. Macros digunakan untuk mengaktifkan fasilitas pembuatan makro. Itu dia tadi beberapa tab menu yang ada di Microsoft Word beserta grupnya dan juga icon-icon di dalamnya. Demikian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.